lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di judulnya aku bersemangat banget karena bakal nge-review produk baru dari BLP. Udah banyak banget dari kalian yang request nge-DM aku ataupun komen di channel YouTubeku buat nge-review dua produk ini, yaitu yang pertama Face Base by Lizzy Para, udah gitu face concealernya. Aku juga penasaran banget kayak gimana untuk kualitasnya, so langsung aja ya. Kalau kalian penasaran jangan di skip videonya, keep on watching. Langsung aja yang pertama aku bakal kasih lihat cara pengaplikasiannya di wajahku. Kebetulan banget kalau kalian bisa lihat ini lagi ada bekas jerawat dan juga jerawat. Aku sih pengen tahu apakah si foundationnya ini bisa mengcover bener-bener noda-noda yang kemerahan kayak gini sama ada yang kehitaman. Jadi emang sengaja banget aku pakai sekarang. Di sini aku di shade N20 beige. Aku nggak tahu bakal cocok atau enggak, tapi biasanya warna-warna seperti ini yang masuk di skin toneku. Langsung aja yuk kita cobain. Aku nggak tahu mesti dikocok dulu apa enggak, aku asal aja biar nyampur. Tadi udah sempat aku tambahin ya di imperfection karena memang belum terlalu mengcover, dan hasilnya sih memang bisa menyamarkan tapi bagian kehitamannya tetap kelihatan menurut aku. Terus untuk coveragenya sendiri bisa aku bilang ini medium cover karena kayak noda-noda di pipi aku juga masih agak tersamar kelihatan gitu. Mungkin sih bisa di build lagi biar lebih nutup karena ini teksturnya tadi cukup cair ya. Coba nanti aku akan tambahin sedikit lagi, dan hasilnya juga lumayan glowing menurut aku, jadi dia nggak matte. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan ya, dan perbandingannya kayak gini, sisi kanan kiri wajahku ini area bawah mataku yang gelap masih kelihatan, sedangkan di bagian yang dikasih foundation udah cukup mengcover. Untuk noda-nodanya aku tap-tap tambah lagi sih, lumayan nutup juga. Tapi buat aku sih ini masih medium cover. Udah gitu di shade beige ini cocok di skin toneku, walaupun tadi agak sedikit gelap tapi tetap masuk-masuk aja. Dan hasilnya sendiri memang kayak natural glowing gitu, nggak yang sebanyak itu tapi nggak matte, jadi di tengah-tengah ya. Terus sekarang aku bakal selesaiin di bagian sisi kiri wajahku. Sekarang aku akan tunggu biar agak sedikit ngeset dulu, karena biasanya fondi yang agak dewy kayak gini nanti kalau nggak ngeset banget bakal cepet bleber. Dan rencananya memang hari ini aku mau pakai separuh-separuh. Nanti yang sebelah sini aku set menggunakan bedak, sedangkan yang sebelah sini akan aku biarkan tanpa bedak. Jadi kita nanti bisa tahu perbedaannya seperti apa. Kayaknya sambil nunggu ngeset aku mau langsung cobain concealernya aja ya. Di sini aku di shade medium. Semoga aja cocok juga untuk shade-nya. Untuk aplikatornya sendiri seperti ini, mirip aplikator lip cream dan beberapa concealer sih emang kayak gini. Dan ukurannya cukup gede sih menurut aku. Jadi kayaknya ini sama dengan concealernya L'Oreal Infallible. Mungkin nextnya aku pengen battlein keduanya nanti ya setelah video ini, karena aku penasaran juga kualitasnya kayak gimana. Sejauh ini soalnya yang paling aku suka dari si L'Oreal itu. Oke, langsung kita pakai aja sekarang, dioleskan di imperfection wajah aku. Pas banget karena tadi bekas jerawatnya menurut aku belum terlalu mengcover, aku akan tambahkan concealernya. Ini warnanya sedikit lebih terang daripada warna foundationnya yang sebenarnya ini masuk di skin toneku. Ini yang paling pas mungkin ya untuk warna medium ini. Cuman malah bagus kalau dipadukan dengan foundationnya, bisa sekalian meng-highlight di bagian bawah mata. Dan coveragenya kalau aku lihat ini wow sih, bagus coveragenya. Oke, udah gitu teksturnya memang mirip sama yang L'Oreal ya, creamy seperti itulah, agak kental. Coba untuk bekas-bekas jerawatnya seperti apa. Seperti
seperti ini. Wow, ini concealernya sepertinya aku suka karena sejauh ini sih dia coveragenya oke, udah gitu gampang diratakan, dan yang paling penting bisa mengcover ini tadi bekas-bekas jerawat yang belum cukup dengan menggunakan foundationnya. Jadi di sini sih kalau aku zoom di situ udah tersamar banget, kayak warnanya sama dengan warna kulit. So menurut aku untuk coveragenya sendiri si concealernya ini lebih oke ya. Untuk finishnya dia juga nggak terlalu yang matte banget, matte-nya ada sedikit glowing, jadi natural hasilnya. Dan di area bawah mata aku yang ada kerutan, menurut aku dia juga bisa masuk dengan bagus, nggak yang nge-crack gitu. Semoga sih setelah dipakai lama dia juga nanti nggak cracking ya. Sekarang aku mau set menggunakan bedaknya yang face powder by Lizzy Para, aku di shade medium beige. Seperti yang udah aku bilang tadi, yang mau aku set adalah sisi kanan wajah aku dan juga di area bawah mataku pastinya yang ada concealernya tadi ya. Shade ini sih sebenarnya juga agak gelap di aku, tapi masih bagus. Aku memang nggak suka pakai bedak yang terlalu putih, jadi biasanya memang aku pilihnya yang agak natural gitu warnanya. Udah selesai, aku set menggunakan bedak, dan seperti yang udah kalian lihat ya, setelah di set, ini yang sebelah sini kelihatan lebih matte. Walaupun matte-nya nggak yang sekering itu, karena memang bedak PLP itu bagus banget, aku suka. Jadi hasilnya tuh masih satin, kayak nggak terlalu yang kering banget. Cuman kalau dibandingkan dengan yang belum di set, ini masih berkilau. So aku penasaran banget karena ini baru pertama kalinya aku mencoba foundation dengan nggak di set menggunakan bedak, karena tipe jenis kulit aku tuh sebenarnya kombinasi. Di area T-zone aku sering gampang berminyak, jadi biasanya aku selalu set menggunakan bedaknya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Pokoknya ikutin videoku sampai habis. Oke, ini aku udah selesai dengan makeupnya kayak gini, dan nanti aku pastinya bakal update kayak gimana kondisi wajahku, tes ketananya di akhir video. Sekarang aku akan ngebahas tentang packagingnya. Kemarin waktu aku beli tuh di Irmi udah terkenal dengan package yang terniat menurut aku. Aku dapat box gede kayak gini, ada tulisan by Lizzy Para, dan di dalamnya barulah ada package luar dari si foundationnya sama concealernya. Kayak gini, untuk warnanya sih masih sama dengan produk di Irmi yang lain, masih nuansa krem yang soft banget. Dan aku akan ngebahas satu persatu apa aja sih yang ada di boxnya. Mulai dari foundation, dia sih nyebutnya di sini Face Base by Lizzy Para. Di sisi box lainnya aku akan kasih lihat untuk ingredient biar kalian bisa tahu ingredientsnya apa-apa aja. Udah gitu untuk produk lokal pastinya dia juga udah ada nomor BPOM-nya. Terus di sini ada klaim produknya. Yang pertama adalah lightweight, yang menurut aku bener banget. Tadi dia teksturnya ringan waktu dipakai di wajah. Udah gitu semi matte finish. Iya, memang nggak yang sematte itu. Jadi di awal tuh beneran kelihatan seglowy itu, tapi setelah ngeset sih dia memang semi matte, yang finishnya natural gitu. Terus selanjutnya non-comedogenic, tidak menyebabkan komedo. Sepertinya sih memang iya, di area sekitaran hidung aku juga nggak, komedonya langsung nggak yang berdiri gitu loh. Cuman tadi di sekitaran hidung aku pori-porinya kan cukup besar, tadi agak sedikit menonjolkan, kayak kelihatan gitu tekstur-teksturnya, karena memang dia hasilnya di awal cukup glowing. Terus sekarang masuk ke package concealernya, dia kotak panjang kayak gini, mirip dengan yang Fondi tadi tapi lebih kecil pastinya ya. Di sini namanya adalah Face Concealer by Lizzy Para. Dan untuk ingredientsnya bakal aku tampilin beserta nomor BPOM. Begitu aku akan lihat klaim produknya. Ternyata nggak ada klaim produknya. Jadi sesuai yang udah aku bilang tadi ya, dia ini teksturnya creamy, udah itu gampang diratakan. Sejauh ini sih aku suka sama concealernya. Bahkan setelah di set menggunakan bedak, garis-garis halus di bawah mata aku tuh juga masih
aman, bagus-bagus aja, nggak kelihatan yang tambah kelihatan atau cracking. Aku nggak tahu setelah dipakai lama seperti apa, nanti pastinya kita akan lihat ya. Terus untuk package dalamnya, dia berbentuk tabung kayak gini, sama mirip banget juga. Aku akan kasih detailnya di situ. Di kemasannya ini udah ada nomor BPOM juga expired date, jadi kalau misalnya bungkusnya kalian buang, kalian nggak perlu khawatir ya, bisa cek untuk expired date-nya kapan. Dan di bagian ujungnya sini pastinya adalah nama shade-nya. Untuk foundationnya N20 beige aku pakai, dan yang concealernya medium. Tadi untuk warnanya sih yang beige agak sedikit gelap tapi masih aman menurut aku. Dan untuk concealernya pas banget, jadi bagus. Kalau mau dipakai sendiri pun concealernya cocok dengan skin tone-ku. Yap, seperti yang udah aku kasih lihat tadi ya, untuk di bagian kanannya aku set menggunakan bedak, sedangkan bagian kirinya enggak. Cuman memang untuk tipe jenis kulitku yang kayak gini tuh, aku sebenarnya lebih suka di set menggunakan bedak, karena tadi foundationnya agak memperjelas pori-pori. Setelah di set menggunakan bedaknya, memang bedaknya tuh bagus banget, kayak bisa langsung flawless gitu hasilnya, dan nggak terlalu yang berkilau banget. Aku akan update seperti apa nanti di beberapa jam ke depan. Sampai ketemu nanti. Oke, ini update yang pertama, jam 1:09. Pemakaian sekitar 3 jam ya. Aku mau kasih update-nya seperti apa, kayak gini kondisi wajahku. Dan untuk di bagian hidungnya sih udah cukup berkilau ya di ujungnya. Tapi ya udahlah, sekarang kita perjelas aja di lipatan hidungku. Perbandingan sisi kanan kiri wajah kayak gini, ini bagian yang udah ada bedaknya tadi. Wow, masih flawless banget, coverage di bekas jerawat juga masih tercover. Cuman di lipatan hidung aku udah mau mulai berminyak ya, udah kayak keluar gitu. Tapi nggak parah-parah banget. Sekarang kita lihat di sisi kiri yang tadi nggak menggunakan bedak. Wow, ini kalau dipegang agak kayak berminyak gitu. Dan pori-poriku juga kelihatan nggak sih? Lebih kelihatan ya daripada yang di set menggunakan bedak tadi, lebih tercover. Area bawah mataku sebenarnya belum cracking. Coveragenya masih oke juga, masih bagus. Untuk warnanya berubah warna nggak sih? Kayaknya sih enggak ya, karena tadi kan agak sedikit oxidize. Menurut aku masih nggak parah-parah banget. Dan yang paling penting kelihatan nih pipi kanan kiri aku lebih kelihatan masih oke yang menggunakan bedak. Untuk imperfection yang ada di sisi kiri yang tidak aku set menggunakan bedak, aku rasa juga masih cukup tercover juga. Seperti ini kondisi full face-nya, dan di jidatku ini sudah agak sedikit minyakan ya. Overall sih ini masih bagus untuk coverage-nya, khususnya di sebelah kanan yang menggunakan bedak. Tapi ya itu tadi, dua-duanya udah mau berminyak. Lebih parah yang nggak di set pakai bedak pastinya. Ini update aku yang terakhir, walaupun aku ini nggak keluar rumah, tapi seriusan lagi panas dan keringetan banget. Dan sekarang udah jam 3.47, jadi udah mau jam 4 sore ya. Nih, 3.47. Dan pemakaian berarti 6 jam dari di awal tadi jam 10 pagi. Kondisinya bakal aku kasih lihat di luar ruangan biar lebih jelas aja. Menurut aku sih ini udah berminyak banget kelihatan di sekitaran hidung aku. Aku akan mulai perlihatkan di bagian yang aku menggunakan bedak terlebih dahulu. Dia di lipatan hidungnya kelihatan udah berminyak, bahkan waktu dipegang kayak basah gitu. Tapi untuk coveragenya masih cukup oke, walaupun di bagian bekas-bekas jerawatnya udah agak memudar gitu kelihatan ya. Sedangkan untuk yang nggak pakai bedak, sama dia juga berminyak. Cuman kelihatan lebih berminyak lagi gitu loh daripada yang sebelumnya, karena pastinya di area sekitaran kan nggak diset sama sekali menggunakan bedak. Setelahnya aku akan tap-tap menggunakan tisu di bagian yang nggak pakai bedak. Dia transfer di tisunya, dan sebenarnya sih kelihatan lebih matte gitu setelah di tap-tap. Cuman pori-pori di sekitaran hidung sini tuh agak lebih kelihatan, karena mungkin waktu di tap foundationnya juga agak lumer ya. Sedangkan untuk yang bagian bedaknya sama juga, waktu di tap dia transfer, tapi penampakan di sekitarnya itu masih kelihatan lebih bagus. Mungkin karena ada bantuan dari bedaknya. Walaupun nggak dipungkiri, dua-duanya sama-sama berminyak. Terus di area bawah mata aku juga sebenarnya coveragenya udah agak sedikit turun. Walaupun nggak yang kelihatan gelap banget, dia juga kering, tapi keringnya tuh nggak yang sampai cracking gitu, masih aman. Jadi aku rasa sih oke-oke aja untuk concealernya. Terus untuk di bagian jidatnya sendiri, yang bagian pakai bedak itu juga udah agak berminyak. Tapi yang bagian gak pakai bedak itu beneran kelihatan banget kalau lebih berkilau dan berminyak gitu di area sekitaran jidatnya. So bisa disimpulkan di sini untuk tekstur foundationnya aku suka, dia itu sebenarnya ringan, jadi kayak nggak kerasa pakai foundation gitu. Cuman karena hasilnya lumayan glowing, menurut aku dia jadi memperlihatkan kayak pori-pori di sekitaran hidung aku.
Kalau misalnya kulit kalian normal atau kering dengan pori-pori yang mungkin cukup halus, nggak ada tekstur juga di wajah, aku rasa bakal suka dengan foundationnya BLP ini. Tapi untuk aku sendiri yang tipe jenis kulitnya kombinasi area T-zone aku sering gampang berminyak, ini bukan foundation yang tahan lama buat aku. Tapi setelah diaplikasikan dengan menggunakan bedaknya, aku rasa ini jauh lebih bagus di kulit aku. Kesannya lebih flawless, udah gitu juga tampilan wajahku tuh lebih oke. Itu pendapat aku tentang foundationnya. Sedangkan untuk yang concealernya, ini aku suka sejauh ini karena dia coveragenya oke, diratainnya gampang, udah gitu dipakai lama sekitar 6 jam. Ini masih mengcover, nggak yang kelihatan gelap gitu area bawah mataku. Walaupun agak sedikit kering tapi nggak parah-parah banget. Oke, sekian untuk review dan tes ketahanan dari produk barunya BLP. Di sini yang face base sama face concealernya. Dan jangan lupa kalau kalian udah pernah pakai produknya, salah satu atau keduanya, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Sebutin tipe jenis kulit kalian pakai shade apa, pokoknya apapun, biar bisa di-share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka, kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti, biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi, bye-bye!